Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang seismik pada zat padat. Jadi fokus kita adalah kita akan mendapatkan persamaan diferensial gelombang untuk gelombang seismik pada zat padat ya. Khususnya itu yaitu pada medium padat, linier, homogen, dan isotropik. Jadi sifat-sifatnya itu linier, homogen, dan isotropik. Oke, kita mulai saja. Gelombang mekanis yang akan kita bahas tentunya adalah gelombang mekanis. Gelombang mekanis dalam medium elastik itu mampu merambatkan tegangan normal dan juga tegangan sorong. Tegangan normal itu dicirikan oleh modulus bulk, biasanya berkaitan dengan kompresibilitas. Kemudian tegangan sorong itu biasanya dicirikan dengan modulus kekakuan G. Semua itu nanti terkait dengan mediumnya, ya, baik modulus bulk maupun modulus kekakuannya. Nah, untuk mendapatkan persamaan gelombangnya, kita akan tinjau gaya yang bekerja pada suatu subvolume V dan sifat-sifat mekanis mediumnya. Jadi, misalkan kita punya subvolume V, maka gaya pada V tadi bisa kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gaya volume, artinya gaya yang bekerja pada keseluruhan massa dari medium tersebut, pada volume tersebut. Kemudian juga adalah satu lagi adalah gaya permukaan, Fs, yaitu gaya yang bekerja pada permukaannya, gitu ya. Jadi ada gaya volume bekerja di keseluruhan si volume tadi, dan satu lagi adalah gaya permukaan yang bekerja pada permukaan volumenya. Nah, kita akan ungkapkan gaya yang bekerja pada seluruh volume ini dalam bentuk integral ini, integral F dV. Berarti F di sini jelas adalah besarnya gaya ya. Berarti jelas di sini F adalah gaya persatuan volume ya, persatuan volume, sehingga kalau kita integralkan meliputi volume V ya berarti kita akan dapatkan gaya pada volume V tadi. Kemudian ada gaya pada permukaan, yaitu kita tulis sebagai Fs, dan dia kita hitung sebagai gaya per satu satuan luas, yaitu ini ya, ungkapan Tij dengan ada Ni di sini vektor satuannya, bekerja pada permukaan S itu. Ya, makanya kalau kita mau mendapatkan gaya total pada seluruh permukaan tadi ya, kita integralkan meliputi permukaan S ini. Oke. Nah, di sini Tij itu tadi kan adalah gaya per satu satuan luas ya. Itu merupakan komponen ke I dari gaya permukaan. Kita sebut gaya permukaan, seharusnya lengkapnya dia adalah per satu satuan luas ya. Karena satuannya bukan satuan gaya, tapi nanti satuannya adalah persatuan luas ya. Dia merupakan komponen ke I dari gaya permukaan yang bekerja pada unsur luas DSJ yang punya normalnya NJ. Jadi normal NJ ini maksudnya normalnya si luas permukaan ini ya, luas permukaan ini. Nah, sementara gayanya arahnya adalah ini, NI ini. Ya, perlu dipahami itu. Nah, nanti akan kita perjelas lagi keterangannya di bagian akhir ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan matematisnya dulu, perhitungan-perhitungannya. Nah, Tij tadi dia suatu objek ya, ada indeks 2 di sini, dua buah indeks yaitu I dan J. Itu ternyata tergolong sebagai komponen dari tensor berperingkat 2. Ya, kadang di beberapa buku disebutkan bahwa itu adalah tensor peringkat 2. Pernyataan ini tidak tepat secara secara matematis ya, karena tensor itu adalah, atau medan tensor itu adalah pemetaan ya sebenarnya. Dia punya komponen, nah komponennya itu biasa diberi indeks seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah komponen dari tensornya. Ya, Tj ini adalah komponen dari tensor berperingkat 2. 2 di sini berkaitan dengan ada 2 indeks di sini. Kita tidak akan membahas tensor lebih jauh ya, tapi saya hanya jelaskan secara umum saja. Jadi angka 2 ini berkaitan dengan 2 indeks di sini. Dan disebut sebagai tensor tegangan ya. Tij itu disebut sebagai tensor tegangan atau stress tensor itu. Nah, kalau unsur dV
yang kerapatan masanya adalah rho itu mempunyai kecepatan v, maka menurut hukum Newton 2 kita punya gaya totalnya yang bekerja pada v tadi itu sama dengan integral rho kalikan percepatan ya. Ini parsial v per parsial t, percepatan, lalu diintegralkan meliputi volume v. Begitu ya, harusnya kan massa kalikan percepatan, tapi kita tidak punya massa, tapi yang kita punya adalah rapat massa, maka setiap elemen di V itu kita hitung percepatannya, kita jumlahkan sampai meliputi seluruh V-nya, begitu. Nah, gaya totalnya adalah tadi gaya pada volume dan gaya pada permukaan, gitu ya. Oke, tapi ini setelah dari sini ya, kita lihat yang sini. Nah, kita akan dapatkan dari sini menjadi seperti ini. Ini kan adalah momentum ya, dP per dt. Nah, dari sini kita dapat seperti ini dengan mengabaikan turunan rho terhadap T. Jadi atau kalau perubahan rho-nya itu kecil gitu ya. Oke. Kemudian itu tadi untuk gerak translasi ya. Kalau untuk yang rotasinya maka kita tinggal hitung torsinya, yaitu gaya ini tadi kita crosskan dengan R ya, kita crosskan dengan R. Maka yang kita dapat yang suku pertama ini kita crosskan dengan R seperti ini, suku kedua kita crosskan dengan R menjadi seperti ini. Yang di-crosskan berarti adalah yang NI-nya ini ya. Ya, itu dia. NI di sini itu kita crosskan. Lalu yang sebelah kanan ini berarti yang di-crosskan adalah, atau yang sebelah sini yang di-crosskan adalah si V-nya ini ya. Jadi R cross V. Oke. Lanjut, kalau perubahan rho-nya kecil tadi ya, maka yang sebelah kanan ini tinggal kita masukkan turunan terhadap waktunya ke dalam sini, integral melewati si rho-nya. Kalau perubahan rho-nya kecil tadi ya, ini melewati si rho-nya. Nah kemudian karena R ini tidak bergantung waktu juga, maka kita dapatkan yang bagian ini ya, turunan parsialnya terhadap V ini. Nah kemudian sekarang ini sisi kanan dari bagian sini ya, sisi kanan dari persamaan 3 ini. Oke. Kemudian sekarang kita akan tinjau teorema Gauss. Kalau kita punya medan vektor A, kemudian kita integralkan medan vektor A itu meliputi permukaan S, jadi integral permukaan, itu akan sama dengan integral dari divergensinya A meliputi volume V. Ya, itu teorema Gauss. Kalau diungkapkan dalam komponennya, maka yang A dot ds ini dapat kita nyatakan sebagai sigma dari J1 sampai 3 AJ dsJ. Jadi ini sudah komponennya ya, komponennya A itu adalah AJ, komponen ds adalah dsJ ini. Kemudian untuk yang bagian divergensi di sini kita nyatakan sebagai sigma parsial AJ per parsial XJ. Ya, gitu. Jadi ini hanya ungkapan dari yang atasnya dalam ungkapan komponen-komponennya. Nah sekarang teorema Gauss ini akan kita terapkan pada baik yang ini integral permukaan ini dan juga yang ini ya. Pokoknya kita terapkan pada integral permukaan. Dengan teorema Gauss integral permukaan menjadi integral volume gitu ya. Ini dari integral permukaan jadi integral volume. Agar apa? Agar nanti di suku kedua di sini kita dapatkan integral volume. Suku pertama kan juga sudah integral volume, sisi kanan juga sudah integral volume. Begitu juga yang torsi juga begitu, ini integral permukaan. Kita robah pakai teorema Gauss jadi integral volume, maka suku pertama, nanti suku kedua dan sisi kanan juga nanti semuanya integral volume. Itu maksudnya ya, kita gunakan teorema Gauss. Nah, sekarang cara makainya gimana? Lihat nih ya. Cara makainya tinggal di sini ada komponennya medan vektor A, di sini juga ada komponen komponen dari medan vektor A. Indeksnya sama dengan indeksnya DSJ. Ini juga sama indeksnya dengan ini. Ya, ini J, ini juga J. Maka sekarang kita akan gantikan si A ini dengan, kalau kita lihat di sini, si A dapat kita gantikan dengan ini nih. Kita gantikan dengan TIJ. Berarti kalau tadi AJ kita punya di sini TIJ. Nih J-nya di sini berarti berkaitan dengan J yang di sini kan, seperti AJ berkaitan dengan DSJ di sini.
Oke, berarti sekarang kita akan gunakan yang ini dulu, kita akan bahas yang ini dulu ya, yang integral permukaan di sini. Maka AJ di sini diganti dengan TIJ. Oke, berarti nanti di bagian sini kita tinggal isikan TIJ. Nah, semudah itu ya. Kemudian yang sekarang yang untuk torsi yang bagian ini ya. Maka yang akan kita ganti adalah keseluruhan ini ya, R cross NI TIJ ini ya. Ini akan kita ganti dengan apa? Ini sebagai AIJ-nya, ini sebagai AJ-nya, maaf ya, sebagai AJ-nya. Jadi kita akan punya yang bagian ini sebagai AJ-nya, maka kita ganti ke integral volume, ini adalah AJ-nya. Oke, ini adalah AJ-nya. Jadi sekarang kita akan gunakan yang ini dulu, yang pertama tadi ya, yang untuk bagian ini, yang bagian ini. Ini kita sudah berhasil merubah menjadi integral volume seperti di sini. Maka ini kita masukkan ke sana. Kita punya berarti yang pertama integral F dV, yaitu yang ini, integral ini, yang ini ya. Jadi yang ini kita nyatakan sebagai sigma FINI. Ya, vektor F kita nyatakan sebagai sigma FNI. Kemudian yang suku kedua tadi, yang ini sudah kita gantikan dengan yang ini ya. dV juga integralnya, ini dia. Oke. Yang ketiga tetap seperti asalnya seperti ini, tapi ini diganti dengan sigma parsial VI per parsial T ya. Kita ganti seperti itu. Nah, tentunya kasih vektor satunya NI. Nah, berarti sekarang sudah kita dapatkan integral volume juga integral volume. Lalu yang sebelah kanan ya kita pindah ke kiri, itu bahasa mudahnya itu ya. Kita pindah ke kiri menjadi di sini nih. Kemudian kita semuanya bisa kita nyatakan dalam indeks I semua ya. Indeks I, ini juga ada indeks I, di sini ada indeks I ya, dalam jumlahan I. Maka jumlahan I-nya kita keluarkan. Yang suku pertama adalah ini FI, okay. Lalu suku kedua di sini berarti masih ada tersisa satu jumlahan, yaitu jumlah J ya, sigma J. Lalu parsial TIJ, parsial XJ dikurangi dengan dari sini rho parsial VI per parsial T. Ya, NI di sini, NI di sini, NI di sini kita keluarkan taruh di sini. dV ya, ini dV nanti sama dengan 0. Nah, perhatikan ini ya. Ini adalah integral dari, katakan ini medan vektor, komponen dari medan vektor komponen nomor I ya. Ini adalah komponen dari medan vektor nomor I. Nah, integral dari medan vektor ini meliputi volume V ini harus sama dengan 0. Nah, maka karena antar komponen dari suatu medan vektor itu pasti independen, tidak berkaitan satu dengan lainnya, maka kalau jumlahan antar vektor per komponennya, misalkan vektor atau proyeksi ke arah N1 plus N2 plus N3 itu harus 0 jumlahannya, berarti per komponennya sendiri harus sudah sama dengan 0. Karena nggak mungkin ya, misalkan ini ya, kayak vektor biasa aja lah ya. Kita punya vektor AI plus BJ plus CK, itu harus sama dengan 0. Nggak mungkin kita set A, B, dan C itu selain 0 semua sehingga sama dengan 0, nggak mungkin. Harus A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0 ya. Maka begitu juga ini, karena ini komponennya, maka agar integral ini sama dengan 0, maka setiap komponen dari medan vektor ini itu harus 0. Setiap komponen berarti dalam kurung tadi, dalam kurung ini harus sama dengan 0. Nah, kita akan nyatakan dalam rho ya, rho parsial VI per parsial T yang ini. Jadi rho parsial VI per parsial T sama dengan ini ya, FI plus ini. Ya, kita dapat ini ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke yang bagian torsi, yaitu yang bagian yang ini. Yang persamaan yang ini, persamaan 3. Yang integral permukaannya sudah akan kita rubah dengan yang ini. Mana? Yang ini dia. Oke. Integral permukaannya, maka kita dapatkan ini yang suku pertama, suku kedua ini sudah jadi integral volume ya, digantikan oleh ini tadi. Kemudian ini suku ketiganya. Ya. Semuanya sekarang kita nyatakan dalam
sigma I 1 sampai 3. Jadi dinyatakan dalam komponennya dan di sini adalah vektor satuannya. Begitu juga yang pertama nanti juga bisa kita nyatakan seperti itu. Nah, kemudian begini, kita tinjau suku kedua ini dulu sekarang. Ya, kita akan tinjau suku kedua. Suku kedua ini ya, oke, ini masih sama seperti ini. Lihat di sini R itu kan bisa kita nyatakan sebagai sigma K, katakan begitu, sigma K ya dari 1 sampai 3, lalu XK NK. Itu R misal kita nyatakan seperti itu, XK NK. Maka bagian sini bisa kita nyatakan sebagai XK TIJ NK cross NI. Jadi yang di-crosskan kan sesama vektornya, bukan komponennya. Nah, vektornya berarti kalau sudah dinyatakan begini, ya vektornya berarti yang vektor satuan ini, NK-nya. Jadi NK lah yang akan di-crosskan dengan NI. Nah, berarti ini harus kita tambahkan sigmanya ada indeks K dari 1 sampai 3. Kemudian sekarang yang akan kita turunkan ya bukan vektor satuannya ya, yang akan kita turunkan yang ini, XK sama TIJ. Berarti parsial XK per parsial XJ, TIJ ditambah dengan XK parsial TIJ per parsial XJ. Gitu ya. Kemudian turunan ini ya, parsial XK per parsial XJ itu akan 0 kalau apa? Kalau K-nya tidak sama dengan J. Oke. Tapi kalau K-nya sama dengan J bagaimana? Hasilnya akan sama dengan 1. Berarti kalau K tidak sama dengan J nilainya 0, kalau K sama dengan J nilainya 1. Berarti ya dapat kita gantikan yang ini dengan delta KJ. Ya. Ini TIJ tetap, lalu XK parsial TIJ parsial XJ tetap, yang sebelah kanan juga tetap semua. NK cross NI. Kemudian sekarang ini kita jumlahkan untuk K, ya untuk indeks K dari 1 sampai 3. Ketika dijumlahkan ada D, K-nya berarti misalkan K-nya 0, K-nya 1 berarti D1J. Nanti jumlahkan lagi untuk yang D2J ditambah dengan yang delta 3J begitu. Nah, delta 1J, delta 2J, delta 3J itu akan 0. Kalau apa? Kalau pas J-nya itu tidak sama dengan K-nya gitu ya. Yaitu nah, maka si bagian suku ini tidak 0 kalau apa? Kalau K-nya sama dengan J. Jadi, ketika kita jumlahkan meliputi K dari 1 sampai 3, maka suku ini semuanya 0 kecuali satu saja. Kecuali satu suku yaitu apa? Pas K-nya sama dengan J. Nah, sehingga hasil penjumlahannya bisa kita tuliskan begini, yaitu TIJ, yaitu ketika K-nya sama dengan J, nilainya sama dengan 1 kan. Lalu K-nya di sini berarti pas ketika J, kita masukkan di sini NJ. Lalu cross dengan NE. Kemudian suku keduanya di sini kita tetap tuliskan seperti biasa, XK-nya di-crosskan dengan ini, SK-nya dikalikan lagi dengan NK. Karena tadi dijumlahkan dari K sampai dari 1 sampai 3, maka akan menjadi R lagi. Jadi ya, K-nya ketika dijumlahkan lagi dari 1 sampai 3, maka XKNK akan menjadi R lagi. Oke, jadi perhatikan di baris terakhir di sini sudah tidak ada lagi indeks K untuk penjumlahannya. Karena tadi di sini sudah kita jumlahkan sehingga kita hasilkan yang di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan gunakan persamaan 9 ya. Kita akan gunakan persamaan 9, yaitu yang ini di sisi dimasukkan ke sisi kanan persamaan 10. Oke. Yang 9 ini akan kita masukkan ke persamaan 10. Ini dia. Oke. Berarti yang bagian ini ya, rho parsial VI per parsial T. Ini akan kita ganti dengan ini nih. Oke. Ini akan kita ganti. Ini tadi kan berasal dari yang persamaan untuk torsi ya kan. Lalu sekarang yang ini akan kita ganti dengan yang ini. Oke, kita coba tuliskan di sini. Karena itu ini dia ya. Ini R cross N rho parsial VI per parsial T. Nah, si rho ini, rho yang ini, rho kalikan parsial VI per parsial T, kita ganti dengan dalam kurung ini, yaitu FI plus sigma J dari 1 sampai 3 parsial TIJ per parsial XJ.
Kalau ini kita urai berarti ini ada R cross NIFI. Nah, R cross NIFI, NI kalikan FI ini disigmakan nanti dari 1 sampai 3 akan menjadi vektor F. Kemudian yang suku kedua berarti adalah R cross NI dikalikan dalam kurung ini. Ya, berarti R cross NI, kalikan suku kedua ini ya, berarti ini R cross NI, lalu di sini ada parsial TI per J parsial XJ. Sigmanya kita masukkan semuanya ya. Yang ini juga kita masukkan ke sini. Di sigmanya 1 sampai 3 dan juga J 1 sampai 3. Oke. Jadi sekarang ini adalah sisi kanan dari persamaan 10 ini. Nah, perhatikan ini suku pertama di sini akan sama dengan suku pertama di sini. Oke, sama dengan suku pertama ini ya. Jadi sisi kanan ini nanti sama dengan suku pertama di sebelah kanan di sini. Kemudian yang suku kedua ini coba kita perhatikan di sini adakah yang sama? Suku kedua di sini adalah suku keduanya tadi sudah diganti ini ya. Suku keduanya sudah diganti ini. Kita tinggal cek apakah ini ada yang sama dengan yang ini. TIJ. Nah, ini dia ya. Suku keduanya di sini, suku kedua tadi, yang bagian ini sama dengan bagian yang ini. Oke. Berarti simpulannya, ini tadi ada yang sama di sebelah kanan. Kemudian dari sini, tadi menjadi dua bagian. Ya, satu bagian akan sama dengan satu lagi yang di sebelah kanan. Berarti ada tinggal satu lagi yang nggak ada, satu lagi yang tidak ada yang sama dengan di sini ya, di sisi kanannya dia sendirian, berarti dia harus sama dengan 0 ya. Satu lagi berarti yang mana itu, yang ini dia, yang ini harus sama dengan 0 karena ini nggak ada padanan di sebelah kanan. Nah, ini harus sama dengan 0 berarti kan. Nah, kemudian lihat NJ cross NI ya, NJ cross NI ini akan kita nyatakan sebagai epsilon MJI NM ya. Di sini komponen nomor M itu vektor satunya NM. Jadi NJ cross NI ini adalah epsilon MJI kalikan vektor satunya adalah NM. TIJ-nya tetap. Nah, kemudian ini tadi harus sama dengan 0 sisi kanannya. Padahal ini saya kurangnya, ini harusnya DV ya. Saya tambahkan dulu. Oke ya, jadi harusnya ini integralnya ada dv-nya di sini. Ini harus sama dengan 0. Lagi perhatikan seperti tadi ya. Ini bisa kita pandang sebagai suatu medan vektor dengan komponennya adalah epsilon MJI TIJ. Komponen untuk untuk nomor M-nya gitu ya. Dan ini harus sama dengan 0. Maka setiap komponennya harus sama dengan 0 ya. Alasannya seperti itu tadi ya. Maka sekarang kita punya berarti sigma MJI TIJ ini harus sama dengan 0 untuk setiap M-nya ya. M-nya 1, 2 atau 3 untuk setiap M-nya itu, maka sigma ini harus sama dengan 0. Nah, padahal misalkan kita tinjau satu buah M aja ya. Satu buah M, maka sigma ini akan menjadikan EMJI ditambah dengan EMIJ nanti tentunya. Soalnya kemungkinannya hanya itu. Kalau misalkan dengan MJI-nya berbeda-beda nilainya maksudnya. Kalau ada yang sama berarti akan sama dengan 0 ya, epsilon ini. Jadi hanya nanti akan kita dapatkan epsilon MJI plus epsilon MIJ gitu. Kalau kita kalikan jadinya lengkapnya begini. Epsilon MJI TIJ plus epsilon MIJ TIJ gitu. Sama dengan 0. Epsilon MJI TIJ plus epsilon MIJ TJI. Ya, harusnya begitu, sama dengan 0. Itu untuk setiap M-nya. Ya, untuk setiap M-nya akan didapatkan itu. Dengan catatan MJI-nya berbeda. Nah, permasalahannya epsilon MJI nilainya akan berlawanan dengan epsilon MIJ. Yang kalau yang satu adalah plus 1, berarti yang satunya adalah minus 1. Jadi kita akan punya hubungan nanti TIJ minus TJI sama dengan 0 gitu. Ya. Di depan sini nanti misalkan epsilon MJI, di depan sini berarti harusnya adalah epsilon MIJ. Tapi
ini kalau ini 1 berarti di sini min 1. Kalau di sini min 1 di sini plus 1. Ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan TIJ minus TJI sama dengan 0. Yang artinya apa? TIJ sama dengan TJI. Nah, berarti kalau kita lihat dari rumus ini, berarti T bisa kita katakan sebagai tensor peringkat 2 yang simetrik. Ya, karena indeksnya dipertukarkan nilainya tetap sama. Jadi dia itu tensor yang simetrik. Oke. Sekarang kita akan nyatakan persamaan 9 itu dalam perubahan psi, yaitu dengan mengganti kecepatan ini sebagai parsial psi per parsial t. Ya, dalam gerak gelombang kecepatannya kita nyatakan seperti ini ya, parsial psi per parsial t. Jadi kalau di sini tadi adalah parsial v per parsial t, berarti v-nya kita ganti dengan parsial psi per parsial t. Berarti nanti ada turunan parsial 2 kali ya. Jadi parsial kuadrat psi per parsial t kuadrat. Yang sebelah kanan masih tetap ya. Ini berasal dari persamaan 9 tadi. Ini dia. Ini VI-nya kita ganti dengan parsial C I per parsial T. Kemudian sekarang kita akan tuliskan turunan psi I terhadap XJ sebagai psi IJ. Oke, kita akan tuliskan turunan psi I terhadap XJ ini sebagai psi IJ. Jadi psi IJ adalah parsial psi I per parsial XJ. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Perhatikan ini parsial CI per parsial XJ. Di sini parsial CJ parsial XI. Di sini juga ada parsial CI per parsial XJ. Jadi ini sama dengan suku pertama di sini. Kalau dijumlahkan akan menjadi 2, tapi di sini ada setengah. Jadi di sini setengah berarti nanti akan jadi 1. Kembali lagi seperti ini. Nah, berarti yang suku di sini, lihat ini sama dengan yang di sini. Tapi di sini minus, berarti ini akan saling menghilangkan. Jadi sebenarnya sebelah kanan ini ya memang ini, ya memang parsial CI per parsial XJ. Nah, sekarang yang bagian suku pertama ini akan kita nyatakan sebagai EIJ. Dan ini nanti menyatakan tensor regangan, ya tensor regangannya. Sementara yang bagian ini itu nanti menyatakan bisa dilihat ini ya parsial CI per parsial XJ. Di sini parsial CJ per parsial XI, tapi di sini minus. Berarti ini tidak lain adalah komponen ya dari curlnya psi. Ya, komponen dari curlnya psi. Katakanlah komponen nomor K. Ya, kita bisa nyatakan ini sebagai komponen dari curlnya psi yang nomor K. Nah, kita bisa lengkapi kalikan saja dengan epsilon KJI, maka akan kita dapatkan ini dengan catatan kita jumlahkan dari K 1 sampai 3 gitu ya. J sama I-nya tidak kita jumlahkan di sini ya. Kalau J sama I-nya tidak dijumlahkan, maka sebenarnya ini hanya satu suku saja, yaitu suku untuk K yang berbeda dengan JI gitu ya. Kalau K-nya nanti ketemu sama dengan J atau sama dengan I, maka otomatis ini akan jadi 0 kan gitu. Jadi nggak masalah kita tulis sigma di sini. Oke. EIJ adalah yang bagian suku pertama di sini. Kemudian suku kedua tadi karena hanya menggambarkan rotasi dari besi, maka dia tidak menampilkan perubahan bentuk. Yang menampilkan perubahan bentuk yang terkait dengan tensor regangan ya EIJ ini. Sekarang kalau misalkan kita hitung EIJ-nya untuk J sama dengan I, dan itu kita jumlahkan dari 1 sampai 3. Jadi kalau EIJ itu kita nyatakan dalam bentuk matrik ya, matrik, maka EII di sini itu adalah unsur matrik tadi yang berada pada bagian diagonal E11, E22, E33 begitu ya. Itu yang berada dalam diagonal. Nah, diagonal unsur dalam diagonal ini akan kita jumlahkan. Jadi sigma EII dari I1 sampai 3. Ini sekarang akan kita jumlahkan. Yang lainnya gimana? Kita nggak urus, kita nggak perhatikan yang di luar diagonal ya. Sekarang misalkan coba kita hitung ini. Apa yang kita dapatkan? Maka kita akan punya di sini tadi adalah J, kita ganti jadi I. Begitu juga di sini tadi adalah J, ya indeks di atas ini adalah J, kita ganti jadi I semua. Karena kita mau menjumlahkan hanya yang EII saja. Lalu kalau ini dijumlahkan berarti ini adalah 2 kalinya parsial CI per parsial XJ. Di depannya ada setengah berarti menjadi hilang jadi 1. Jadi kita punya sigma I dari 1 sampai 3 parsial CI per parsial XI. Padahal ini adalah ungkapan bagi nabla.C atau divergensinya psi. Ya, jadi kalau
EII dari I1 sampai 3 itu kita jumlahkan semua, yang kita dapatkan adalah nabla dot besi. Nah, jadi inilah yang diantara yang menampilkan perubahan bentuk ya, perubahan bentuk gitu, karena terkait dengan EII tadi. Beda dengan kernelnya besi ya, tidak menampilkan perubahan bentuk. Nah, sekarang kalau mediumnya linear ya, maka tensor tegangan TIJ tadi itu akan terkait dengan tensor tegangan EIJ tadi melalui hukum Hooke ya. Ini kalau mediumnya linear ya, yang dapat dinyatakan hukum Hooke-nya dalam bentuk seperti ini. TIJ sama dengan sigma AB dari 1 sampai 3, ada suatu konstanta di sini KIJ AB, konstantanya sejumlah, nggak cuma satu ya, tergantung nanti kita menghitung berapa indeksnya ini total semuanya ya, dikalikan dengan si tensor tegangan tadi yaitu EAB gitu. Nah, K-ijab ini ternyata akan menyusun sebagai komponen ya, tensor peringkat 4. Jadi dia merupakan komponen tensor peringkat 4. Nah, K-ijab biasa disebut sebagai tensor elastik. Untuk medium yang isotrop ya, medium isotrop itu medium yang tidak bergantung pada arah ya, tidak bergantung pada arah sifat-sifat mediumnya gitu ya, sifat-sifat mediumnya. Nanti sifat-sifat medium diantaranya adalah adanya besaran bulk, kemudian G, modulus kekakuannya, dan seterusnya ya. Nanti akan kita jelaskan di bagian akhir. Nah, untuk medium yang isotrop, yaitu medium yang sifat-sifatnya tadi itu tidak bergantung pada arah, itu akan berlaku untuk tensor elastiknya. K-ijab ini adalah sama dengan seperti ini, seperti di persamaan 20 ini, yaitu suatu tetapan beta dikalikan delta IJ delta AB ditambah dengan tetapan alfa delta IA delta JB ditambah gamma kalikan delta IB delta JA. Alfa beta gamma ini disebut sebagai tetapan elastik ya untuk medium tadi gitu. Nah, sekarang K yang bentuknya seperti ini kita akan masukkan ke dalam sini. Berarti kita meninjau medium yang elastik ya. Medium yang linear dan isotrop gitu ya. Kita masukkan di sini. Kemudian berarti kita punya nanti ini adalah bagian K-nya. Ya, ini kalikan EAB. Kemudian EAB ini kita kalikan ke setiap suku di sini, di dalam sini, maka kita dapatkan di sini ada EAB, di sini ada EAB, di sini ada EAB. Lalu sekarang kita tinjau yang suku pertama. Suku pertama coba kita jumlahkan untuk indeks B ya, untuk indeks B dari 1 sampai 3. Maka lihat, ketika B-nya sama dengan A, maka suku ini tidak 0. Ketika B-nya tidak sama dengan A, maka suku ini akan 0. Jadi kita punya nanti suku pertama ini adalah delta IJ, beta, beta, kemudian A di sini ya. Ketika B-nya sama dengan A. Selain B sama dengan A, bagaimana? 0 sekali lagi. 0 karena apa? Di sini tadi ada delta AB. Sekarang suku kedua akan kita jumlahkan untuk meliputi A sama B. Ya, suku kedua akan kita jumlahkan meliputi A sama B. Berarti suku ini akan tidak 0 kalau apa? Kalau A-nya pas sama dengan I dan B-nya pas sama dengan J. Berarti di sini adalah EIJ, ya, EIJ. Lalu alfa di sini ada. Kemudian jadi lihat sigma ini sekali lagi hanya untuk yang bagian ini saja ya, tidak berlaku untuk bagian kanannya. Kemudian yang ini juga sama dijumlahkan untuk AB dari 1 sampai 3, maka hanya akan tidak 0 kalau pas A-nya sama dengan J dan B-nya sama dengan I. Berarti di sini akan menjadi EJI, ya, EJI. Nah, kemudian padahal EIJ itu sama dengan EJI dari mana? Ya, kalau kita lihat kembali ke definisinya, ini EIJ. Kalau kita ganti ini I diganti dengan J dan J diganti dengan I, maka di sini jadi J, sini I, sini jadi I, sini jadi J. Tetap saja akan sama seperti EIJ ya. Karena di sini plus gitu. Jadi tetap akan sama, berarti EIJ sama dengan EJI. Sehingga ini EJ ini sama dengan EIJ ini sebenarnya, maka kita bisa tuliskan dua suku terakhir di sini akan menjadi seperti ini. Alfa plus gamma dikalikan EIJ.
Oke. Lalu yang alfa plus gamanya dikalikan setengah akan kita nyatakan sebagai mu, maka suku kedua di sini akan menjadi 2 kali mu EIJ. Yang suku pertama tetap. Oke ya. Sekarang seandainya kalau kita tinjau nih, kita pengen tahu apa sih mu ini ya. Kalau kita tinjau TIJ untuk I-nya yang tidak sama dengan J, ya, kalau I-nya tidak sama dengan J, maka suku pertama akan jadi 0 nih. Ya kan, karena di sini ada delta IJ. Ketika I tidak sama dengan J, delta IJ akan 0. Berarti suku pertama 0. Maka yang kita dapatkan adalah apa? Ketika I tidak sama dengan J, yaitu TIJ sama dengan ini, suku kedua. 2 mu E IJ. Nah, dari persamaan ini maka bagi kita yang sudah pernah mempelajari bagian atau teori elastisitas ya, maka akan melihat bahwa mu ini adalah modulus sorong atau shear modulus, atau disebut juga modulus kekakuan medium, gitu ya. Biasanya ada penulis yang akan mengganti mu di sini dengan G, ya. Kita akan ikuti itu ya. Jadi G di sini sebenarnya adalah si mu di sini tadi, dan menyatakan modulus sorong atau modulus kekakuan. Kalau bahasa Inggrisnya shear modulus, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya di sini G. Kita akan mencari hubungan antara tetapan elastik B, beta, G dengan B. Jadi si beta dan G tadi kita cari hubungannya dengan B, yaitu modulus bulk medium. Bagaimana caranya? Kita akan tinjau dulu perubahan bentuk elastik ya dari suatu unsur volume dV yang berupa kotak ya, dengan rusuk-rusuk dx, dy, dz. Dia perubahan bentuknya terjadi karena apa? Karena adanya penambahan tekanan dari luar ya, sebesar katakanlah delta P. Itu. Kalau kotak delta V itu menerima penambahan tekanan sebesar delta P dari luar, maka akan terjadi perubahan volume. Nah, perubahan volumenya itu ditentukan oleh modulus bulk. Ya, ini hukum yang membicarakan ini, yang menyatakan ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya juga ya. Nah, jadi kita akan punya delta V per dV, ini volume awal, ini perubahannya sama dengan ini yang menyebabkan perubahan volumenya, yaitu delta P, lalu di sini ada modulus bulknya. Oke. Nah, dalam pernyataan ini akan kita dapatkan ungkapan belakang ini, yaitu sigma I dari 1 sampai 3 parsel CI per parsel XI. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ketika kita membahas gelombang longitudinal ya. Kita sudah menggunakan hukum ini dan kita dapatkan ini sama dengan parsel CI per parsel XI, atau disigmakan dari 1 sampai 3 atau sama dengan divergensinya psi. Nah, maka kita punya delta P sama dengan minus B dikalikan divergensinya psi ya. Oke. Nah, sekarang tadi di awal sudah dikatakan bahwa TIJ itu adalah komponen I dari gaya permukaan bekerja pada unsur luas DSJ yang punya normal NJ, gitu ya. Maka sekali lagi ya, ini kan gaya per satu satuan luas sebenarnya ya TIJ ini. Maka kalau gaya permukaan yang terjadi pada unsur volume dV tadi itu berupa penambahan tekanan delta P, ya berarti gaya yang kita perhitungkan hanya gaya yang tegak lurus terhadap permukaannya, ya, hanya yang normal terhadap permukaannya. Berarti apa? Kita hanya memperhitungkan TIJ yang ketika J-nya sama dengan I, gitu ya. Untuk yang I tidak sama dengan J itu kita tidak perhitungkan atau langsung kita set sama dengan 0 saja. Kalau untuk kasus tadi ini ya, kalau misalnya volumenya mengalami gaya yang mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan itu. Jadi kita bisa tuliskan sekarang TIJ-nya adalah sama dengan minus delta IJ delta P. Ya. Sekali lagi ini adalah apa? Gaya per satu satuan luas. Kita bisa katakan dia satuannya berarti adalah tekanan kan begitu. Nah, sama dengan delta P kalikan minus delta IJ. Kita tambahkan di sini delta IJ agar apa? Untuk I tidak sama dengan J, ini akan menjadi 0 kan gitu. Delta P-nya kalau nilainya positif,
maka yang terjadi adalah kompresi, ya. Kalau nilainya positif terjadi kompresi. Kalau sehingga apa? Sehingga TIJ-nya akan negatif. Kemudian kalau delta P-nya itu negatif, berarti yang terjadi adalah tarikan, gitu ya. Sehingga TIJ-nya akan positif. Nah, coba sekarang kita ambil trace, atau bahasa Indonesianya kita artikan lacak ya, dari TIJ. Apa sih maksudnya trace itu? TIJ ini karena sebagai objek dengan dua indeks, kita bisa pandang dia sebagai matriks dengan nomor barisnya dikasih indeks I, nomor kolomnya dikasih indeks J gitu. Nah, trace dari matriks tadi adalah jumlahan dari bagian diagonalnya. Jadi hanya untuk yang indeksnya sama, baris dan kolomnya. Berarti kita akan jumlahkan TII untuk I dari 1 sampai 3 gitu ya. Nah, TIJ sendiri tadi apa? TIJ sendiri terakhir tadi kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ini akan kita jumlahkan untuk I dari 1 sampai 3 dengan J-nya sama dengan I, begitu ya. Berarti nanti ini J diganti dengan I, di sini juga J diganti dengan I, lalu kita jumlahkan dari 1 sampai 3. I dari 1 sampai 3. Oke. Ini kita ambil trace sebelah kanan ini, yaitu sebelah kanan dalam kurung ini adalah ini TIJ. Kemudian sekarang lihat untuk suku pertama, maka yang akan kita ambil trace-nya adalah delta IJ. Yang lainnya kan nggak ada indeks IJ-nya ya, maka kita keluarkan dari pengambilan trace-nya. Sementara untuk suku kedua berarti yang akan kita ambil trace-nya adalah EIJ ini. Oke, ini yang akan kita ambil trace-nya. Nah, kemudian trace delta IJ, lihat trace delta IJ berarti sekarang kita akan jumlahkan delta II. I-nya dari 1 sampai 3. Berarti delta 11 ditambah delta 22 ditambah delta 33. Delta 11 nilainya 1, delta 22 nilainya 1, delta 33 nilainya 1. 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Ya. Nanti kita akan jumlahkan ini, nilainya nanti akan sama dengan 3 di sini. Oke. Sementara yang ini tadi sudah kita dapatkan, yaitu kita menjumlahkan sigma EII ya. I dari 1 sampai 3. Yang kita dapatkan adalah apa tadi? Adalah ini dia ya. Yang kita dapatkan adalah ini, atau tadi sudah kita dapatkan sama dengan nabla dot psi ya. Bagian sini itu adalah nabla dot psi. Oke. Kemudian yang ini suku pertama, bagaimana? Yang di suku pertama yang sigma A1 sampai 3 EAA. Ini kan tinggal kita ganti saja EAA ini sebagai I, A-nya kita ganti indeksnya jadi I, maka di sini jadi EII. Apa boleh, Pak? Boleh, karena ini hanyalah indeks penjumlahan, dan indeks penjumlahan kita sebut sebagai indeks dummy atau indeks boneka. Indeks boneka itu berarti boleh kita ganti-ganti. Tadinya penjumlahnya indeksnya I, kita ganti jadi J, jadi K, jadi apapun boleh, ya terserah. Nah, maka ini kita ganti dengan I, maka akan jadi sama dengan yang di suku kedua ini, sehingga dia akan menghasilkan juga nabla.psi juga, gitu. Sehingga kita punya ya, terakhir trace TIJ ini adalah 3 beta plus 2 mu kalikan divergensinya psi. Nah, sementara itu tadi kalau kita ambil trace TIJ-nya untuk yang TIJ yang ini. Sekarang padahal tinjauan kita tinjau tadi adalah kotak DV itu mengalami perubahan tekanan. Ya, perubahan tekanan. Sehingga kita dapatkan TIJ-nya harus seperti ini. Nah, kalau ini kita ambil trace-nya, yang akan kita dapatkan tentunya adalah trace-nya delta IJ, yang nilainya tidak lain adalah 3, berarti trace TIJ adalah minus 3 delta P ya. Minusnya berasal dari sini, delta P, awalnya memang ada delta P. Kemudian delta P-nya kita ganti dengan yang ini, minus B nabla.psi, memunculkan B di situ, muncul B. Lalu minusnya ketemu dengan minus yang di sini jadi plus. Oke ya. Jadi trace TIJ itu sama dengan 3B nabla.psi. Ini hanya untuk kasus tadi ya, ketika kita tinjau kotak volume yang diberikan perubahan tekanan. Jadi ini harus sama dengan yang tadi, yang sebelah kanan ini. Sehingga kita punya, ini dia, 3B nabla.psi sama dengan 3 beta plus 2 mu nabla.psi. Kedua ruas ada nabla.psi-nya bisa kita hilangkan.
Berarti kita punya 3B sama dengan 3 beta plus 2 mu. Sampai di sini kita sudah punya hubungan ya antara beta mu dengan si G. Dengan B, maaf. Beta mu dengan B. Mu-nya tadi tidak lain adalah G. Berarti kita punya hubungan antara beta G dan B. Yaitu, atau bisa kita nyatakan beta itu sama dengan B dikurangi dengan 2/3 mu atau 2/3 G. Ya. Jadi tujuan kita untuk mendapatkan hubungan antara beta G dengan B sudah berhasil ya kita dapatkan di persamaan 30 ini. Nah, untuk medium yang isotrop tadi kan kita punya nih ya, ungkapan yang sisi kiri ini ya. Tapi sekarang kita sudah punya ungkapan beta dalam B dan G ya. Nah, yang mu-nya kita ganti dengan G. Oke, mu-nya kita ganti dengan G. Maka kita punya sekarang yang beta ini diganti dengan ini. Lalu yang mu di sini kita ganti dengan G. Jadi ini suku keduanya akan menjadi seperti ini. Suku pertamanya di sini akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kalau ini kita masukkan TIJ ini kita masukkan ke dalam persamaan 16. Sama 16 tadi adalah yang ini. Nah, ini dia kita masukkan ke sini berarti ya, ke suku kedua di sini. Yang parsial per parsial XJ ini. Oke, kita lihat apa yang kita dapatkan. Mana tadi? Ini dia. Nah, ini dia ya. Ini dia ya. Jadi ini TIJ ini dimasukkan ke dalam turunan parsialnya ini. Ya, parsial per parsial XJ. Nah, untuk suku pertamanya, kalau kita turunkan terhadap parsial XJ, maka yang akan kita dapatkan turunan yang di sini ya. Parsial C dot C per parsial X. J, harusnya begitu ya. J. Kemudian itu kita jumlahkan dari J1 sampai 3. Nah, padahal di depan sini ada pengalih delta IJ. Maka 3 suku hasil penjumlahan ini dari J1 sampai 3. Tiga-tiganya 0 kecuali salah satu saja, yaitu yang J-nya sama dengan I. Ya, ketika J-nya sama dengan I. Berarti hanya untuk yang J-nya sama dengan I saja yang ada nilainya. Yang lainnya harus 0 karena di sini delta IJ. Oke. Ini untuk suku pertama. Lihat, sudah tidak ada sigma karena ini sudah kita jumlahkan. Sekarang yang suku kedua, kita akan jumlahkan J dari 1 sampai 3. Tapi lalu diturunkan terhadap parsial XJ ya. Masing-masing turunkan parsial terhadap XJ lalu dijumlahkan dari 1 sampai 3. Nah, EIJ-nya adalah ini dia yang dalam kurung besar ini. Ini turunan parsialnya XJ ini ya. Lalu 2G-nya saya taruh di depan. Kemudian kita lanjutkan yang ini ya, kita konsentrasi ke suku keduanya, suku terakhir. Jadi yang ini, di sini ada setengah, di sini ada 2. Bisa menghilangkan. Oke, kita lanjutkan proses turunan ini. Suku pertama kita turunkan, maka di sini pesi I, pesi I. Lalu XJ, XJ, sini XJ, XJ. Oke. Suku kedua nih, di sini pesi J, di sini pesi J, lalu sini XJ, sini XI, XJ, XI. Oke. Kemudian yang ini tentunya bisa kita nyatakan sebagai parsial kuadrat pesi I per parsial XJ kuadrat, ya. Sementara yang ini akan kita pertukarkan nih. Jadi ini kan yang bekerja terhadap si J ini adalah yang parsial XI. Nah, sekarang kita tukar parsial per parsial XJ dulu yang bekerja pada si J-nya. Lalu parsial per parsial XI-nya karena tidak masuk dalam penjumlahan ini sebagai konstantan, tidak kena jumlahan ya. Jumlahan indeks dari 1 sampai 3. Ini kan indeksnya XI. Kita keluarkan saja dari jumlahan itu. Oke ya. Nah, padahal bagian sini lihat ini indeksnya J, ini J berarti dia adalah divergensi ya, divergensinya psi. Jadi ini akan menjadi seperti ini. Parsial XI-nya tetap, G-nya tetap. Yang ini tentunya adalah Laplacian dari psi I. Jadi ini adalah nabla kuadrat psi I kalikan G. Yang suku pertama, suku kedua dibiarkan. Nah, kemudian kalau ini kan untuk indeks I. Sekarang kita akan jumlahkan dari I 1 sampai 3 lalu dikalikan dengan NI topi ya. Jadi kita lengkapi menjadi psi vektor, berarti ini juga sama akan menjadi F vektor, oke. Lalu yang ini ya, ini akan menjadi gradien karena di sini sudah medan skalar ya, berarti ini akan menjadi gradien. Kemudian yang ini berarti menjadi nabla kuadrat dari psi vektor, yang sebelah kanan ini akan menjadi gradien juga.
Oke. Nah, kemudian sekarang perhatikan di sini. Di sini ada minus 2/3 G nabla.psi. Di sini ada 1 G nabla.psi. Berarti minus 2/3 ditambah 1 akan menjadi plus 1/3. Suku ketiganya di sini tetap. Oke. Jadi inilah persamaan diferensialnya sudah kita dapatkan sebenarnya ya. Tapi nanti akan kita urai lagi. Caranya bagaimana? Kita akan gunakan teorema Helmholtz ya. Helmholtz mengatakan bahwa median vektor itu bisa diurai menjadi dua suku, yaitu satunya akan bersifat irrotasional, yaitu misalkan psi L. Psi L-nya akan kalau diambil kernya sama dengan 0, sementara suku satunya lagi itu bersifat solenoidal. Dalam arti apa? Divergensinya dia sama dengan 0. Ya, ini teorema Helmholtz mengatakan begitu. Jadi ungkapan seperti ini disebut sebagai dekomposisinya Helmholtz. Oke, kalau sekarang psinya kita nyatakan dalam ungkapan seperti ini dengan psi L, psi T memenuhi sifat ini, psi L memenuhi sifat irrotasional, psi T memenuhi sifat solenoidal, maka yang akan kita dapatkan adalah ya. Oke, nanti kita lanjutkan, tapi kita akan bahas dulu suatu rumus ya yang berlaku untuk medan vektor, yaitu kalau medan vektor A diambil kernya, lalu hasilnya diambil kernya lagi, jadi 2 kali ngambil ker, maka akan sama dengan gradien dari divergensinya A dikurangi dengan Laplacianya A. Ini sudah dibahas harusnya di matfiz ya. Nah, berarti kita bisa punya ya. Sekarang kita hitung gradien dari divergensinya A. Gradien dari divergensinya A, kalau A-nya diganti dengan si psi L, berarti di sini ganti jadi psi L, berarti sama dengan apa? Ini curl dari curlnya psi L diambil curl lagi, ditambah dengan ini dipindah ke kiri, ditambah dengan Laplacian dari psi L. Padahal psi L tadi bersifat apa? Bersifat irrotasional, yaitu curlnya sama dengan 0. Berarti suku pertama ini akan 0. Berarti gradien dari divergensinya psi L ini sama dengan suku keduanya saja, yaitu sama dengan ini. Nabla kuadrat psi L. Nah, sekarang kita coba masukkan hasil-hasil kita ini ke dalam persamaan ini. Jadi psi ini diganti menjadi psi L plus psi T. Ini juga sama, ganti psi L plus psi T. Ini sama. Atau yang ini ya, yang baris kedua. Ini diganti psi L plus psi T. Ini juga ganti psi L plus psi T. Maka lihat, kita punya seperti ini. Ya, kita punya seperti ini. Kemudian kalau F-nya juga kita nyatakan dalam FL dan FT, ya, maka kita bisa mendapatkan persamaan 40 seperti ini. Yaitu satu persamaan hanya memuat psi L saja, satu persamaan lagi hanya memuat psi T saja. Jadi kita pecah menjadi dua persamaan gitu ya. Padahal nabla.psi L ini itu tadi gradien dari nabla.psi L ini bisa kita ganti menjadi nabla kuadrat psi L ya. Jadi ini kita ganti menjadi nabla kuadrat psi L, maka kita punya di suku kedua ada nabla kuadrat psi L, di suku ketiga juga ada nabla kuadrat psi L. Padahal di sini ada sepertiga G, di sini ada G. Jadi kalau jumlahkan menjadi 4/3 G. Oke. Nabla kuadrat psi L. Kemudian yang T, bagaimana untuk yang T, yang psi T? Nah, yang nabla.psi T-nya tadi harus 0 ya. Ini harus 0 karena sifat dari solenoidal itu nabla psi T itu sama dengan 0. Nabla.psi T sama dengan 0. Sehingga suku kedua di sini 0, maka kita hanya tersisa suku pertama dan suku ketiga ini. Oke ya. Jadi kita dapatkan persamaan diferensial seperti ini. Lihat, ini adalah persamaan diferensial linear homogen, tidak homogen ya. Ini orde 2. Tidak homogennya karena apa? Karena ada FL di sini, juga di sini ada FT ya. Gitu. Nah, jadi persamaan si L dalam 41 yang ini yang pertama itu tergolong persamaan diferensial atau homogen. Psi L-nya itu adalah biasa disebut sebagai gelombang L atau longitudinal wave, atau kadang nama lainnya gelombang P. P itu bisa kita
diidentikan dengan gelombang tekanan, pressure wave, atau bisa primary wave, gelombang primer gitu ya. Kelajuannya yang mana? Kelajuannya berarti adalah B plus 4/3G dibagi dengan rho lalu diakarkan. Kemudian untuk yang besi T, ini biasa disebut sebagai gelombang T atau transversal wave atau gelombang S. S-nya bisa kita maknai sebagai shear atau secondary. Ya, jadi kadang nama-nama itu bisa banyak macam nih untuk gelombang longitudinal maupun yang transversal ini begitu. Kecepatannya ya berarti adalah G dibagi dengan rho diakarkan. Gitu ya. Nah, saya kembali dulu ke sini tadi besi L dan besi T tadi ya. Besi L itu bersifat irrotasional dan besi T bersifat solenoidal, dan dia itu arahnya itu sejajar dengan arah vektornya ini ya, itu sejajar dengan arah perambatan gelombang. Sehingga besi L itu merupakan gelombang longitudinal. Sementara yang besi T itu arah gerakannya itu adalah besi T tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Sehingga besi T-nya tergolong sebagai gelombang transversal. Jadi yang irrotasional itu menyatakan gelombang longitudinal, yang solenoidal menyatakan gelombang transversal. Nah, kita sudah dapatkan kecepatan dari masing-masing gelombang tadi, baik gelombang longitudinal maupun yang transversal. Lalu coba kita analisis ya. Tadi gelombang longitudinal kecepatannya seperti ini, B plus 4/3G, kita bisa nyatakan sebagai B plus 1/3G ditambah dengan G. Nah, tentunya ini akan lebih besar daripada akar dari G per rho ini ya. Karena apa? Di bawah sama-sama rho. Oke, bisa kita hilangkan. Lalu yang B plus 1/3G ini tentunya sebagai tambahan dari G. Sementara di sini tidak ada tambahan. Berarti yang ini akan lebih besar daripada yang sebelah kanan ini. Padahal yang sebelah kanan ini adalah UT ya, kecepatan kelajuan dari gelombang transversal. Berarti pada gelombang seismik ini di medium yang isotrop ini itu gelombangnya bisa kita urai menjadi gelombang longitudinal dan transversal. Ada gelombang longitudinal dan transversalnya. Tetapi kedua jenis gelombang ini merambat dengan kecepatan yang berbeda, ya, dengan besar kecepatan yang berbeda. Yang longitudinal lah yang lebih cepat karena kecepatannya sebesar ini tadi, sementara yang transversal itu dia lebih lambat gitu. Nah, kemudian persamaan 34 tadi menyatakan persamaan diferensial untuk gerakan medium elastik isotrop yang bentuknya merupakan persamaan untuk gelombang seismik. Jadi yang ini nih ya 34. Tadi yang ini ya. Ini merupakan persamaan untuk gelombang seismik ya pada medium yang isotrop. Oke, jadi sampai sini tadi kita berarti sudah mendapatkan persamaan gelombangnya ya. Kita sudah mendapatkan persamaan gelombangnya. Kemudian sekarang coba kita nyatakan, kalau tadi dinyatakan dalam B, kita nyatakan dalam beta. Padahal kita kan punya hubungan antara B dengan beta ya tadi, yaitu di sini. Ini dia persamaan 30. Beta itu sama dengan B min 2/3 mu atau 2/3G. Maka B-nya sama dengan beta ditambah 2/3G. Oke, kita coba tulis. B-nya adalah beta ditambah 2/3G ya. Maka 2/3 ditambah 4/3 akan jadi 6/3 sama dengan 2. Ya, jadi kecepatan longitudinal ini besarnya adalah akar dari beta ditambah 2G per rho. Oke. Nah, beta sama G itu dikenal sebagai parameter Lem ya, nama orangnya. Itu. Kemudian kita review kembali, si F-nya sekali lagi itu merupakan gaya persatuan volume. Jadi satuannya itu bukan gaya tapi gaya persatuan volume. Kemudian dia itu bekerja pada subvolume V, sementara kalau untuk TIJ itu adalah gaya persatuan luas, bekerja pada permukaan S. Nah, kalau gaya persatuan volume tadi dikalikan elemen volume dV, berarti dia akan menjadi gaya, dan itu dikenal sebagai gaya badan, body force ya.
atau biasa kadang disebutkan gaya volume atau mungkin gaya massa gitu ya. Sementara kalau untuk TIJ-nya itu kalau dikalikan dengan DSJ lalu kita kasih vektor satuannya, maka akan disebut sebagai gaya permukaan atau surface force gitu ya. Jadi tadi dalam tinjauan kita di awal kita meninjau ada gaya volume dan gaya permukaan. Gaya volumenya tidak kita paparkan sampai terakhir ya, karena dia itu berkaitan dengan gaya yang bekerja terhadap seluruh unsur dalam volume tadi. Sementara yang kita tinjau adalah gaya pada permukaan gitu. Kalau seandainya gaya volume itu 0 atau dapat diabaikan, maka kita dapatkan persamaan diferensial yang benar-benar homogen ya. Di sini kalau ini 0 berarti kita dapatkan persamaan diferensial yang benar-benar homogen ketika kita pecah dalam persamaan untuk longitudinal dan transversal ya. Kalau ininya 0, maka ini akan jadi persamaan diferensial yang homogen. Oke. Itu tadi gaya volume ya, tidak kita apa-apakan, tidak kita bahas. Kemudian sampai di sini ya. Nah, apa sih gaya volume? Contohnya diantaranya adalah gaya gravitasi karena berkaitan dengan massa di dalam volume tadi. Kemudian gaya internal karena ada variasi tekanan dari titik ke titik dalam volume. Kemudian gaya elektromagnetik dan banyak yang lainnya ya. Kemudian untuk gaya permukaan kita bagi menjadi dua bagian, dua jenis, yaitu ada gaya normal dan gaya sorong. Kalau gaya normal itu berarti dia gayanya searah dengan tegak lurus dengan permukaannya. Sementara kalau gaya sorong itu tangensial terhadap permukaannya, gitu ya. Gaya normal itu diungkapkan dengan tensor tegangan normal TJ dengan I-nya sama dengan J, ya. Kalau I pas sama dengan J, maka itu sebenarnya menyatakan tensor tegangan normal dan dari situ kita bisa hitung gaya normalnya. Sementara untuk gaya sorong ya ketika I-nya tidak sama dengan J gitu. Kemudian untuk gelombang longitudinal karena dia adalah gelombang yang arah getarannya itu searah dengan perambatan atau sejajar dengan arah perambatan, maka arah getarannya dia ya hanya satu macam itu saja, yaitu kemana arah perambatan gelombang, ke arah situlah dia bergerak si getarannya. Maka derajat kebebasannya untuk gelombang longitudinal itu hanya 1. Sementara kalau gelombang transversal derajat kebebasannya 2. Karena apa? Arah getarannya berada pada satu bidang. Bisa kemanapun asalkan dalam satu bidang itu, yaitu bidang yang tegak lurus terhadap arah perambatan, itu masih dikategorikan gelombang transversal. Jadi derajat kebebasannya 2 gitu ya. Kemudian gelombang seismik pada zat padat itu dapat kita golongkan menjadi 2 kategori, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan itu gelombang yang terjadi pada bagian dalam dari suatu medium. Sementara kalau gelombang permukaan berarti gelombang yang terjadi pada bagian permukaan. Nah, gelombang atau batas ya, batas medium. Nah, untuk gelombang permukaan itu terjadinya apa? Ya kalau gelombang badannya sudah sampai ke permukaan. Mudahnya begitu aja ya. Nah, gelombang badan sendiri terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Yang kita bahas tadi ya dia menggambarkan gelombang badan, nanti kalau dia sudah sampai permukaan kita masukkan syarat-syarat batasnya di permukaan itu ya kita bahas berarti adalah gelombang permukaan. Kemudian gelombang permukaan itu bisa berupa gelombang love. Love ini bukan love artian cinta ya. Love itu nama orang ya. Biasa disebut juga sebagai gelombang L dan arah getarannya itu transversal. Ini salah ya, transversal. Saya edit. Oke. Sementara selain gelombang love tadi juga ada gelombang Rayleigh yang arah getarannya ada transversal dan longitudinal ya gitu. Jadi ini campuran kalau Rayleigh ini. Kalau yang gelombang love itu hanya transversal saja gitu. Masing-masing gelombang ini dibahas sesuai penemunya tadi ya, atau diberi nama sesuai penemunya tadi gitu. Masih ada beberapa jenis gelombang-gelombang lain ya. Mungkin bisa saya coba tunjukkan ilustrasinya. Ini ada satu website yang menampilkan animasinya. Sebentar saya coba ambilkan. Nah, ini dia ya.
Ini yang atas ini adalah gelombang longitudinal. Oke. Gelombang longitudinal. Perhatikan ya, perhatikan ini dia titik merah di sini. Ini suatu partikel. Partikelnya tidak berpindah ke kanan atau titik merah ini atau ini. Partikel tidak berpindah ke kanan. Dia hanya bergerak kanan kiri di sekitar sini saja. Karena dia hanya mengalami getaran saja. Tapi kita bisa lihat efeknya terjadi getaran berikutnya di sisi sebelahnya. Terus begitu. Nah, kemudian untuk gelombang transversal seperti ini. Partikelnya itu bergerak naik turun, tapi kita lihat efek pergerakan naik turun di sisi kanan dan seterusnya. Nah, ini contoh gelombang permukaan, misalkan kita tinjau yang permukaannya ini. Jadi kalau untuk membahas gelombang permukaannya, kita hanya melihat bagian permukaannya saja. Di sini lihat satu titik ini misalnya ya. Lihat ini gerakannya dia adalah muter melingkar begini ya. Ya, seperti itu. Titik lain juga sama sebenarnya. Tapi nanti kalau kita pembahasannya adalah gelombang permukaan, ya berarti kita hanya membahas di bagian permukaannya. Kemudian ini gelombang Rayleigh. Sama seperti ini tadi. Kalau ini satu titik di permukaan ini sebenarnya bergerak melingkar. Sementara di sini gerakannya adalah elips. Ya, gerakannya adalah elips. Gitu. Ya, ini contoh gambaran mengenai gerakan yang dialami oleh partikel dalam medium gitu ya. Karena adanya gelombang itu. Oke. Kita kembali. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Jadi untuk persamaan gelombang yang kita peroleh sekali lagi itu hanya berlaku untuk medium yang linear, homogen dan isotropik. Linear itu kapan dikatakan linear? Itu kalau komponen tensor tegangannya yaitu TIJ itu terkait secara linear dengan komponen tensor regangan yaitu EIJ. Terkait secara linear tuh kita bisa lihat di persamaan 19. Persamaan 19 ini dia ya, yang ini ya. Nah, ini dia ya, lihat TIJ terkait dengan EAB ini, tensor tegangan ini terkait dengan tensor regangan ini secara linear. Di sini ada koefisiennya gitu. Jadi pada medium yang linear akan berlaku hukum Hooke gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tadi dikatakan berlaku persamaan yang kita dapatkan itu medium yang linear, homogen. Linear karena kita tadi sudah terapkan hukum Hooke. Kemudian homogen. Homogen itu apa? Homogen itu kalau sifat-sifat fisiknya diantaranya dicirikan oleh rho, B, dan G itu tidak bergantung pada posisi. Ya, tadi setiap kita mengambil turunan parsial terhadap posisi, terhadap X, XY atau XY gitu ya. Si rho, B, dan G kita anggap sebagai konstanta keluar dari turunan itu. Ya, jadi dia tidak bergantung pada posisi. Kemudian dikatakan isotropik kalau sifat-sifat fisiknya tidak bergantung pada arah. Ya, paling enggak bergantung pada jarak. Udah mentok itu. Tidak bisa bergantung pada hal lainnya. Kalau tidak bergantung pada jarak dan arah ya tetap saja dikatakan isotropik. Jadi kita dapatkan persamaan seismik ya untuk medium yang isotrop, homogen, dan linear tadi. Nah, salah satu contoh gelombang seismik pada zat padat itu adalah gelombang seismik yang muncul pada peristiwa gempa bumi. Ya, itu familiar kalau di Indonesia ya tentang gempa bumi karena kita sering terjadi gempa bumi. Nah, kemudian gelombang seismik itu yang terjadi pada saat adanya gempa bumi itu disebabkan banyak macam ya. Di antaranya atau secara umum kita katakan karena pergerakan mendadak dari material dalam bumi ya. Nah, contohnya adalah ketika terjadi slip
slip itu apa sih, tergelincir gitu ya, sepanjang suatu retakan di dalam bumi ketika terjadi gempa bumi. Kemudian selain itu juga bisa jadi karena faktor adanya erupsi gunung berapi, atau karena ada letusan, atau tanah longsor, atau salju yang longsor, bahkan aliran sungai yang deras juga bisa menyebabkan gelombang seismik. Nah, jadi yang kita bahas ini bahkan terkait dengan kehidupan sehari-hari kita yang di Indonesia biasa mengalami gempa ya. Kemudian kalau kita hitung rasio UL dengan UT lalu dikuadratkan, jadi UL dibagi UT dikuadratkan, maka yang kita dapatkan adalah ini UL di atas ketika dikuadratkan, ini adalah UT ketika dikuadratkan. Lalu rho sama rho bisa kita hilangkan, jadi seperti ini. Kemudian B dibagi dengan G jadi ini. Lalu yang 4/3G dibagi G adalah 4/3. Jadi rasio ini akan sama dengan rasio B per G ditambah 4/3. Nah, dari data pengukuran terhadap suatu gelombang seismik, misalkan ketika terjadi gempa itu tercatat, ya dari alat-alat itu bisa tercatat nilai kecepatan longitudinal sama transversalnya. Maka kita bisa membagi nilai UL dan UT tadi lalu dikuadratkan, lalu tinggal kita cocokkan dengan perbandingan B dengan G pada berbagai material ya. Contohnya seperti di tabel ini ada daftar nilai B dan G untuk material aluminium, tembaga, baja, kaca dan seterusnya. Jadi rasio ini dikuadratkan, kita kurangkan dengan 4/3, kita cocokkan dengan pembagian B dengan G untuk setiap material yang kita punya database-nya. Kita akan bisa lihat, oh berarti gelombang tadi merambat pada medium dengan materialnya seperti ini. Kira-kira gambaran kasarnya seperti itu ya, yang bisa kita manfaatkan dari hasil kajian teoritis kita tadi. Itu di antara penerapannya, yang tentunya penerapannya secara kasar gitu ya. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah mempelajari mengenai bagaimana kita mendapatkan persamaan gelombang seismik pada zat padat, dan kita tinjau untuk medium yang linear, homogen, dan isotrop. Fungsi gelombangnya dapat kita urai menjadi gelombang yang longitudinal dan transversal. Kemudian ternyata kita dapati kecepatan untuk yang gelombang longitudinal itu lebih cepat dibandingkan yang gelombang transversal. Oke. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.